Hai semuanya, selamat siang. Balik lagi ya pembacaan general reading. Ini energi banyak orang, jadi bisa cocok di kamu, bisa enggak. Bisa juga energi yang masuk adalah energi seseorang yang sedang kamu pikirkan. Jadi aku meminta kalian lebih fokus dalam pembacaan ini. Jikalau kalian lagi memikirkan seseorang gitu ya, coba fokus dulu ke dirimu, tarik nafas, tahan, hempaskan gitu. Oke, aku mau buat tema tentang ya dirimu, diri kita gitu ya, semuanya yang hadir di pembacaan ini. Sadarilah, ini pertanda kamu siap bertumbuh ya. Dan sebagai opening, pernah gak sih kamu tiba-tiba ngerasa hidupmu gak cocok lagi dengan lingkunganmu gitu ya. Hal-hal dulu yang membuatmu nyaman sekarang terasa hambar gitu ya. Dan di posisi atau di saat ini kayak kamu mempertanyakan apa sih tujuan, makna, dan siapa dirimu sebenarnya. Kalau kamu merasakan hal tersebut, sadarilah bahwa ini bukan pertanda kamu sedang tersesat, tapi kamu sedang diarahkan ke pertumbuhan jiwamu gitu. Di video ini aku akan membahas tentang tanda-tanda kamu sedang memasuki fase pertumbuhan spiritual dan emosional, meski rasanya nggak enak di awal gitu ya. Oke, kita langsung aja pembacaannya di sini. Tanda-tanda kamu siap bertumbuh, ya. Oke. Aku lihat di sini ada rock bottom. Tanda-tanda kamu sedang bertumbuh. Ada suatu hal baik secara hukum yang sedang kamu alami. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang sedang proses hukum gitu ya. Entah masuk penjara atau terkait legalitas perusahaan, atau kamu bermasalah dengan perusahaan atau hal lainnya gitu ya. Dan ada juga karma-karma yang sedang kamu jalani. Karma ini konotasinya dia tidak negatif. Kalau karma kan dia ada karma positif, ada karma negatif gitu ya. Ada karma baik, karma buruk gitu. Tapi yang aku lihat di sini beberapa dari teman-teman ada yang memang sudah takdir hidupnya kalau dari segi karma memutus siklus pola berulang di kehidupan dirimu, kehidupan keluarga gitu ya. Kayak kamu jadi cycle breakernya keluarga gitu ya, memutus hal-hal yang tidak sepadan lagi dengan keluargamu gitu ya. Contoh misalnya di keluargamu gitu ya, entah bapak ibumu memiliki masalah sama bibi gitu ya, bibinya kamu gitu ya, kamu punya masalah, kakak adik punya masalah, sehingga kayak kamu mikir, kok kenapa harus begini, kenapa nggak bisa berdamai gitu ya. Atau kamu melihat pola berulangnya, bapak ibumu punya masalah sama adiknya, terus juga ternyata kalau ditarik lagi dari garis keluarga ya, kakek kita sama adiknya gitu ya berantem. Jadi kayak itu sebenarnya pengulangan siklus berulang-ulang gitu ya, sampai akhirnya hal ini ketemu di kamu ya. Kamu mungkin ditakdirkan sama Yang Maha Kuasa menjadi pemutus siklus berulang di keluargamu gitu ya. Terus kamu juga di sini tanda-tanda kamu siap naik kelas gitu ya. Ada pertumbuhan secara pribadi yang lebih baik, ada sesuatu dalam kehidupanmu yang memang dijatuhkan gitu ya. Yang kalau misal teman-teman
video atau konten aku sebelumnya gitu ya, ya ada yang keuangannya dienolkan gitu ya, tiba-tiba kamu di PHK gitu ya, tiba-tiba ada suatu perusahaan yang kolaps gitu ya, sehingga kamu ya harus di PHK massal gitulah ya, gitu, di PHK massal. Terus entah kamu ikut investasi apa gitu ya, ya uangmu hilang gitu. Dan semesta sih mau minta di sini kayak inilah hal yang harus kamu jalanin dulu, permasalahan-permasalahan ini gitu ya. Tanda emang kamu sedang ditunjukkan kehidupanmu untuk siap bertumbuh. Itu permasalahan mungkin yang awalnya terjadi ya ini, ada kasus hukum, kamu memang menjalani sebagai cycle breaker di keluarga gitu ya. Oke. Duchess fed up, cutting ties, walking away. Pertanda kamu siap bertumbuh, kamu akan cutting the cords gitu ya, memutus pola berulang yang tadi aku bilang di sini gitu ya, yang tidak sejalan lagi dengan jiwamu gitu ya. Mungkin ini kalau di hubungan keluarga, ya ada keluarga yang tidak sependapat sama kamu gitu ya, dan kamu merasakan bahwa pola ini sebenarnya harus diputus deh gitu, tapi kenapa keluarga tidak ada kesadaran, tetap masih ngejalanin hal ini terus menerus gitu ya, mau sampai kapan kelar gitu ya. Terus mungkin di hubungan percintaan kamu terjebak dengan orang-orang yang memiliki sisi toksik gitu ya, NPD atau yang lain-lainnya gitu ya. Ini juga berhubungan juga sama orang yang sudah menikah gitu, tetap bertahan ya di hubungan pernikahan yang toksik gitu ya, karena mungkin ada istilahnya, kalau nanti aku cerai sama dia, anak-anakku gimana, keuanganku gimana gitu ya, sekolah anak, makannya anak gimana, kayak gitu. Dan di sini pada akhirnya kamu memiliki kesadaran gitu ya, bahwa ini tidak baik untuk aku pertahankan. Jadi sedikit demi sedikit, semakin kamu berproses, kamu pada akhirnya sih ngekat orang ini gitu ya, ngekat suatu keadaan atau situasi. Dan aku juga melihat di sini about walking away, ada potensi juga kalian memang pindah kota, pindah negara gitu ya, pindah tempat kerja yang lingkungannya toksik, apapun itu yang sifatnya negatif, sudah tidak selaras dengan jiwamu gitu ya. Apalagi yang mengalami kebangkitan secara spiritual gitu ya, yang emang benar kehidupannya dar-der-dor gitu dari Yang Maha Kuasa. Ini udah di align gitu sama Yang Maha Kuasa, bahwa kamu memang enggak, ini bukan jalanmu, kamu akan aku tunjukkan sesuatu hal yang baru, yang dimana dalam even pun nanti dalam kesederhanaan kamu memulai hal yang baru, kamu merasa ada kelegaan gitu, kayak kamu ngerasain, oh ini ya yang namanya arti rumah sesungguhnya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sadarilah pertanda kamu siap bertumbuh atau siap naik kelas. The Knight of Wands, aku keluarin dulu ya 3 kartu. King of Swords, Two of Wands, bottom of the deck, the Tower. Ada tower moment dalam kehidupanmu yang membuat kamu kaget. Satu, ini juga energinya banyak yang denial gitu ya. Enggak, aku enggak terima dengan keadaan seperti ini gitu. Aku enggak terima dengan kemiskinan ini. Aku enggak terima. Kenapa aku kerja sudah memiliki effort yang banyak,
harus di PHK gitu ya, harus ada pengkhianatan, entah kamu punya inovasi-inovasi gitu ya, rancangan-rancangan terbaru untuk suatu brand atau perusahaan, entah ini dicuri orang gitu ya, diklaim hak ciptanya gitu ya sama orang lain gitu, sehingga kamu satu kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, ada tawar momen dalam kehidupan ya. Ini banyak konteksnya, bisa juga kehilangan anak, kehilangan pasangan, ditinggal meninggal gitu ya, tinggal meninggal sama anak, sama pasangan, sama ibu bapak gitu ya, sama orang tua kayak gitu. Untuk apa? Agar situasi saat itu tidak membuat kamu melekat gitu. Akhirnya pada saat kamu melekat, satu, antara kamu memiliki ambisi terus-menerus akan mengejar hal itu, tapi sebenarnya jiwamu ya biasa-biasa aja, bangga juga enggak gitu. Yang penting aku udah ngedapetin ini, ya udah gitu. Kejar lagi mana kayak kamu mau validasi sesuatu hal ke orang lain gitu. Tapi dirimu ya biasa aja. Jadi tower moment ini sebenarnya ngajarin kamu untuk tidak melekat sama suatu hal atau situasi yang sebenarnya it's not for you gitu. Ada rancangan indah yang mau aku kasih gitu kata Tuhan. Bukan yang ini gitu. It's time gitu ya, to wake up the call gitu ya. Saatnya kamu udah bangun menjawab panggilan dari Tuhan. Ada hal-hal lain yang mau diberikan atau disampaikan kayak gitu. Dari kartu Knight of Wands, setelah kamu mengalami tower moment dalam kehidupanmu, perubahan atau kamu siap bertumbuh ini tanda-tandanya kamu akan menapaki hal baru, berjalan dengan alur semesta gitu ya. Ada semangat baru yang kamu cambuk dalam dirimu gitu ya. Kayak kamu pegang tongkat, kamu siap ngejalanin apapun sesuatu hal yang baru ini ya, walaupun di depannya nanti akan ada kerikil-kerikil gitu ya. Kayak kamu nih udah siap-siap gitu ya. Terus kedua, kamu adalah dulu orang yang banyak track recordnya pengkhianatan sama orang-orang sekitar gitu, sehingga kamu akan lebih tegas lagi dengan siapa kamu berdealing. Tanda kamu siap bertumbuh, kamu akan menjadi pribadi yang lebih tegas. Terus logikamu jalan. Mungkin selama ini kamu bertindak hanya membawa perasaan saja gitu ya. Dealing dengan orang lain ya kamu iya-iyakan saja. Padahal di sini semesta mau ngajarin nggak bisa gitu. Kalau mau kita dealing sama orang lain, ini pikirkan jangka panjangnya seperti apa dan bagaimana gitu ya. Akhirnya kamu memiliki sisi yang tegas tuh, sisi yang kalau misalnya kamu bilang iya enggak gitu, dan kamu kekeh pada pendirianmu gitu. Kamu nggak bisa diotak-atik lagi kehidupanmu sama orang lain, karena aku melihat kamu adalah orang yang memiliki sisi leader buat dirimu sendiri gitu. Lalu di sini ada kartu Two of Wands. Kamu banyak melihat suatu perbedaan antara dirimu di saat ini dan dirimu di masa lalu. Kamu mungkin menengok ke belakang, oh sebenarnya di masa lalu tuh aku ngelakuin hal ini, hal itu, bla 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 segala macam gitu ya. Dan di saat ini aku merancang masa depanku gitu ya, melihat peluang-peluang apa yang akan aku kerjakan, apa ya langkah selanjutnya yang mau aku wujudkan kayak gitu ya. Di sini setelah kamu bertumbuh, banyak sekali ide-ide, inovasi, banyak sekali rancangan-rancangan yang sudah kamu buat gitu ya. Bahkan entah itu lewat dari intuisi, vision gitu ya, atau tiba-tiba ada suatu aha moment gitu ya,
kamu lagi bengong, tiba-tiba ya kayak keluar aja ide cemerlang untuk kamu nge-building gitu ya, kayak kamu ngebangun sesuatu hal yang baru dalam kehidupanmu. Oke, let's see, kita lihat lagi dari kartunya. Pertanda kamu siap bertumbuh. Apa yang mau disampaikan? Aku ngerasa kayak kamu nanti akan ketemu komunitas baru ya. Kita ini komunitas ya, bidangnya satu. Kalau kamu lagi ngejalanin bisnis baru, ada aja kamu ketemu orang-orang baru gitu ya, untuk dunia bisnis, investasi gitu ya. Yang kemarin-kemarinnya kamu dapat investasi bodong gitu ya, kamu diajarin caranya untuk berinvestasi yang bijaksana, yang halal gitu. Oke, kita lihat pesannya. Oke ya. Pertanda kamu siap bertumbuh, ada sesuatu hal yang memang digagalkan oleh semesta, artinya itu adalah pertanda baik bahwa hal itu memang bukan buat kamu gitu. Tidak semuanya apa yang orang lain kerjakan harus kamu kerjakan seperti itu juga gitu. Jadi kayak kamu akan lebih sadar, kamu akan lebih bijaksana bahwa ya mungkin ada perbedaan gitu ya, orang lain dia lebih bagus progresnya gitu, kok kamu begini-begini aja gitu. Semua sudah ada takarannya dari semesta gitu ya, bahwa kamu memang enggak loh nak, ini ada kerjaan yang ini yang mau aku kasih gitu. Dimana contoh gitu ya, kamu kerja itu nggak capek, sehari itu cuman kerja 4 jam doang, tapi uangmu nanti bisa melimpah gitu. Kamu dalam seminggu itu kerja nggak yang Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu gitu, nggak yang kayak gitu. Nah, kayak gitulah istilah it's not for you gitu ya. Ada sesuatu hal yang memang bukan buat kamu, itu adalah pertanda baik gitu. Ini juga menyangkut seseorang gitu ya. Mungkin kamu dijauhkan dari teman-temanmu yang dulu, bukan mereka nak gitu, temanmu bukan mereka gitu. Aku akan tunjukin gitu ya, soul family-nya kamu, komunitasnya kamu nanti gitu ya, teman-temannya kamu yang malah lebih bagus dari sekarang gitu ya, ketika kamu ketemu sama orang-orang ini nantinya gitu ya. Kamu tuh pasti akan ngerasain, oh gini ya sebenarnya rasanya dicintai gitu, kayak kamu dicintai sama ya versi sebenarnya. Kalau dicintai keluarga, dicintai pasangan, itu nanti ya itu yang kamu dapatkan gitu ya, kayak no place like home gitu ya, nggak ada rumah yang senyaman ini gitu ya. Kamu akan merasakan itu. Jadi ya tanda kamu bertumbuh tuh ya, kamu nggak melekat ya bahwa emang ini ya bukan buat gue gitu ya, mungkin ada rezeki gue yang lain yang mau Tuhan kasih ke gue gitu. So kalau kayak gini ya masa aku harus apa namanya istilahnya ngelawan Tuhan sih, kayak gitu. Yang aku lihat ya energinya gitu. Ntar ya aku beresin dulu. Oke. Siap. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Imagine. Ya, ini yang tadi aku bilang. Tiba-tiba kamu punya ide sendiri. Tiba-tiba kamu melahirkan karya baru gitu ya. Kayak tiba-tiba yang tadinya kamu tuh emang gak, aduh aku lemes banget mau ngelakuin apa-apa tuh kayaknya gak bisa gitu ya. Kayak kamu ada di momen yang ya emang gue mah gak bakal sukses ya kedepannya, kayak gini-gini aja, kok stagnan gitu ya, kok hidup kayak gak punya duit gue ya gitu ya, emang bener gak punya duit gitu kan. Nah ini tuh ada apa ya, kayak vision, kayak ada suatu gambaran-gambaran dari ilahi yang diturunkan ke kamu gitu ya. Ya ini buat yang percaya aja. Kalau secara generalnya ya mungkin ada suatu momen dimana tiba-tiba ide itu tercetus aja di pikiran kamu
gitu ya. Kayak kamu bisa menggambarkan kuasa Tuhan gitu ya. Wow, ini amazing banget gitu. Gimana apa yang tadi aku lihat ini coba aku bikin suatu karya ya gitu ya. Kayak pokoknya ada momen-momen dimana kayak kamu tuh di-align sama Tuhan, sama semesta. Entah kamu mau to do something tuh ada aja lewat penglihatan batin, lewat mimpi gitu, tanda-tanda lainnya kayak gitu ya. Ya di-align, dikasih tahu, ayo nak kamu lakuin ini, jalanin ini gitu. Ini bakal berhasil kayak gitu ya. Jadi kayak kamu siap bertumbuh tapi kamu udah nggak ada kemelekatan gitu ya, podo wae lah gitu, terserah Tuhan lah mau gimana kayak gitu ya. Aku mau dibuat apa nih sama Tuhan gitu, terserah deh gitu ya. Itulah di titik kayak kamu surrender, karena ya percuma juga sebenarnya kalau kita terlalu ngatur-ngatur hidup kita juga, ternyata ya sama aja kok, kayak gini-gini aja gitu ya. Pasti akan ada perasaan-perasaan itu sebenarnya gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Pertanda kamu siap bertumbuh. Let's see. Aku udah bilang tadi kan akan ada soulmate. Soulmate ini konteksnya dia bukan pasangan aja ya. Soulmate ini luas, bisa nanti kamu ketemu keluarga jiwamu gitu. Keluarga jiwa artian di sini nanti akan ada beberapa orang yang bantu kamu gitu ya, bantu pertumbuhan kamu nih gitu ya. Mungkin contoh misalnya gini, kota ini udah nggak selaras sama kamu pindah gitu ya, terus kamu berani pindah dengan kamu tidak memiliki pekerjaan apapun gitu ya, tapi tiba-tiba nanti ada yang bantu gitu ya, atau kamu lagi di suatu komunitas atau workshop gitu ya, atau ikut retreat gitu, tiba-tiba lu mau nggak join sama gua ngerjain ini segala macam bla 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 gitu ya. Itu aja, ada aja ide cemerlang dari Tuhan gitu ya. Kalau aku melihat dari sisi pekerjaan atau kehidupan lainnya, ini sebenarnya kamu di-align di sini kan. Kalau bisa lihat gambar ya, ini tuh ada gambar malaikat ya, pertemuan kamu dengan beberapa orang, atau orang ini emang sudah ditunjukkan arahnya sama Tuhan semesta gitu. Jadi ini bukan yang kamu pilih-pilih sendiri, tapi ya emang mereka hadir untuk ngebantu kamu. Dan ini seiring kamu berjalan bertumbuh dan siap bertumbuh, akan ada ya dari sisi percintaan ya, kamu dihadirkan sama seseorang yang nanti membantu kamu berjalan bertumbuh secara spiritual kayak gitu. Secara spiritual ngebantuin kamu tuh ya, tadinya kamu nggak percaya cinta gitu ya, akhirnya orang ini dihadirkan untuk ngajarin kamu belajar bahwa cinta sejati itu ada, bahwa cinta di masa depan tuh ada, bahwa cinta yang indah itu ada gitu. Tapi konteks cinta ini sebenarnya kayak kamu disuruh bertumbuh buat dirimu sendiri. Tanpa kamu memikirkan ini, aku lihat energinya, tanpa kamu memikirkan ini, tiba-tiba kayak kamu nanti ketemu sama orang ini, kok agak-agak lega ya gitu, kok dia kayak rumah yang aku tuju ya gitu. Itulah tanda-tandanya gitu ya. Jadi kayak ada semacam bonding yang kuat kayak gitu ya. Oke, kita cek lagi dari kartunya. Kartu tarotnya mau bilang apa? The Sun ya. Ada kartu The Sun, ini tuh kayak ngasih tahu kalau kamu pertanyakan seiring kamu bertumbuh ada kebahagiaan nggak? Ada. Ini bahagia banget, ini terang banget, ini cerah banget kayak gitu. Sekarang gimana kamu mau menapaki proses ini aja gitu ya. Cutting off orang-orang, situasi, lingkungan gitu ya, lingkungan sekitarmu gitu ya. Walking away, berjalan maju terus, berproses gitu ya, dari orang-orang yang memang tidak sejalan, sudah tidak sevibrasi dengan kamu. Karena emang kamu adalah cahaya, jadi kamu tidak bisa sembarang ngebangun dirimu
sendiri, dan kamu tidak bisa berdealing dengan orang-orang yang tidak sepadan, tidak sefrekuensi, tidak sevibrasi. Begitu ya. Oke, Knight of Cups ini perihal perasaan. Kalau kamu tanyakan pasangan masa depan yang tadi aku bilang ada soulmate, ini dia akan hadir dengan tidak membawa luka-luka masa lalunya dia ke hubungan kalian nantinya gitu ya. Seiring kamu berjalan bertumbuh, aku merasakan orang ini juga lagi bertumbuh untuk dirinya sendiri. So jangan tunggu kapan dia datang, tapi berjalanlah untuk kamu memperbaiki diri setiap harinya. Karena tiba-tiba ya ini orang ini datang gitu ya, ini tiba-tiba datangnya gitu, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, kayak aku nggak ada mikirin cinta loh, kok tiba-tiba orang ini datang gitu. Ya itu kejutan dari Tuhan, dari semesta, divine timing, waktu ilahi. Waktu ilahi itu bisa hari ini, bisa besok, bisa 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi, bisa bertahun-tahun, tergantung kamu gimana memperbaiki energimu, memperbaiki dirimu gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, The Devil ini menjelaskan di setiap perjalanan kehidupanmu, seiring berjalannya kamu bertumbuh, pasti ada cobaan ya. Nggak mungkin dong mau naik kelas nggak ada testingnya dari yang maha kuasa gitu ya. Atau toh juga Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita gitu ya. Ini untuk apa? Diuji keimananmu. Kamu akan tetap stuck di situasi itu aja, atau kamu mau bertumbuh kayak gitu ya. Oke, aku lihat lagi pesan dari kartu Soul's Journey-nya kamu. Perjalanan ke depan ini seperti apa seiring kamu berjalan bertumbuh. Tadi aku melihat sih, ya ini ada kebahagiaan di depan. Kayak kamu nanti lebih menikmati aja setiap proses-proses atau masalah-masalah yang hadir dalam kehidupanmu. Lebih wise, lebih bijaksana bahwa ini adalah proses untuk kamu bertumbuh gitu ya. Oke, ada Death ya, bahwa kamu banyak belajar, di setiap akhir akan ada awal mula baru gitu. Dan aku ini juga melihat kayak gambaran Death, kartu Death di tarot ya, ada gambaran tengkorak gitu, kayak kamu lahir baru, versi baru gitu ya. Mungkin kalian ada yang ngelihat tengkorak, angka 1313 gitu ya, angka berapa lagi ya, aku lihat ya tadi ya, 1111 ya, 1111 awal mula baru juga ya. Kartu Death ini kayak ngejelasin ending and beginning gitu ya, karena itu udah sepaket. Di setiap akhir perjalanan akan ada awal mula baru, dan di sini kedepannya kamu akan mengerti sekali bahwa ini adalah pembelajaran. Di setiap akhir ada awal mula baru gitu ya. Ada pelangi sehabis hujan gitu ya. Setelah hujan ya ada pelangi gitu ya. Pelangi itu ya berarti awal mula baru, next step journey-nya kamu ke depannya gitu ya. Nah, di sini ada adversity gitu ya. Kamu menerima setiap tantangan dari semesta menjadi jalan terbaik untuk kamu belajar. Balik lagi ya, berarti kehadiran kamu, kita semua di dunia ini adalah buat belajar. Jadi kita berdealing dengan siapa, ambil aja pelajarannya gitu. Tapi jangan lupa kamu set your boundaries gitu ya, terhadap orang atau situasi yang dirasa-rasa kayak capek banget ya ketemu orang ini, udah langsung go gitu ya. Bukan berarti kamu jahat, enggak. Kamu juga perlu yang namanya memproteksi energimu, memproteksi dirimu gitu ya. Oke, kita lihat kartu terakhir, ada growth, bahwa kamu akan menginginkan adanya
perluasan pengetahuan, pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan secara kesadaran dan kepedulian dalam dirimu sendiri. Dan aku melihat di sini memang wow, ya ini pertumbuhan atau perjalanan yang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Karena emang benar-benar kamu di-align banget sama Tuhan, sama semesta perjalanan hidupmu gitu. Dan udah dari aku segini aja pembelajarannya, pembelajaran tuh kan, konten videonya gitu. Karena pesannya hanya segini yang aku dapet gitu. Dan sadarilah pertanda apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, ini kayak menyadarkan kamu gitu ya, lihat secara batin apa pesan-pesan makna terdalam yang ingin disampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan hadir di video ini. Aku doakan yang terbaik kehidupanmu ya, walaupun sekarang kalian ada di fase tower moment dalam kehidupan. Aku juga dulu udah mengalami gitu ya. Yakin dan percaya, aku yakinkan kalian setelah fase ini nanti yang kalian alami atau yang kita alami akan ada kebahagiaan yang menanti di depan. Cuman sabar dalam proses, tekun dalam doa gitu ya. Belajar untuk lebih rendah hati, lebih bijaksana gitu ya. Dan aku tutup dengan afirmasi ya. Ini bisa kalian lakukan. Nanti sebelum afirmasi, tarik napas dulu 3 detik, tahan 3 detik, baru hembuskan lewat mulut 3 detik. Ulangin bisa 3 kali, 6 kali, atau 9 kali. 3, 6, 9 ya. Aku tidak takut berubah. Aku tidak takut kehilangan. Aku tahu semua yang pergi sedang membuka jalan bagi diriku yang baru. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya. See you semua. Bye-bye.